masyarakat yang berakhlakul karimah. Saat ingin membangun, tentu harus ada tempat dan sarana yang akan dibangun. Ketika ingin membangun, tentu diperlukan yang utama adalah fondasi yang kuat. Satu bangunan akan berdiri dengan kokoh yang diawali dengan fondasi yang tangguh, yang kuat, yang kokoh. Setelah itu tiang-tiangnya pun akan tersusun harus baik pula, sehingga akan nampak sebuah bangunan yang bukan hanya nanti jadi, namun dia tangguh, dia kuat. Dan bukan hanya itu, tentu bangunan yang tangguh dan kuat akan nikmat jika terhias dengan panorama yang indah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tentu Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta penata alam jagat raya, tahu persis akan ciptaannya. Dalam hal ini kita sebagai manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Dan tentu kita sebagai manusia khalifatullah fil ardh, yang dimanatkan pada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh untuk membangun pribadi-pribadi yang tangguh. Dari pribadi-pribadi yang tangguh, maka akan tercipta masyarakat yang berakhlakul karimah. Maka Islam telah menetapkan, Islam telah memberikan sebuah acuan yang sangat-sangat indah, karena Yang Maha Kuasa tahu persis bagaimana caranya agar ciptaannya, dalam hal ini kita sebagai manusia, output hasil akhir daripada sebuah bangunan yang indah yang bisa dinikmati, yaitu bangunan dalam Islam yang didasari pondasi dengan 6 rukun iman yang akan berbuah kepada ihsan. Bunyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam itu ada 5. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ketika bangunan Islam yang dilandasi dengan pondasi tauhid, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, maka buahnya nanti ihsan. Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Dengan demikian jelas pondasi tauhid inilah yang harus dikokohkan. La ilaha illallah yang diwujudkan dengan pengakuan atas sebuah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cukupkah? Maka setelah itu beranjak kepada rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Kita tahu buah dari salat adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang melakukan sholat akan sanggup pada pelakunya adalah untuk tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Terakhirnya kita ketika kita sholat, pribadi yang sholat yang dimulai dengan niat. Saat kita sholat, kita tauhidkan Allah, Allahu Akbar, dan akhir daripada sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Menjadilah pribadi yang memiliki tauhid yang mantap, yang hanya mengagungkan, membesarkan Allah. Cukupkah? Tidak. Usai sholat dia tebar kedamaian. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sesungguhnya orang yang melakukan sholat akan sanggup daripada buah sholat itu sendiri terhindar dari perbuatan keji dan munkar, alias dia akan berakhlakul karimah. Ketika
melaksanakan ibadah puasa bukankah ujung daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar bertakwa orang-orang yang bertakwa, akhlakul karimah. Begitupun saat sebelumnya kita laksanakan zakat, begitupun haji sampai wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Amat sangat jelas ketika bersinergi 6 rukun iman, 5 rukun Islam yang akan berbuah ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan adalah hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya, dan jikalau kau tak mampu melihatnya maka Allah niscaya akan melihat kamu. Pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah dibangun dari pribadi-pribadi, kemudian dalam rumah tangga diciptakan baiti jannati, kemudian dalam menebar sebuah kedamaian pada lingkungannya. Itulah makanya dalam Islam yang rahmatan lil alamin ini, itulah sebabnya betapapun hebatnya tatanan sebuah bangunan, maka dia akan teruji dalam sebuah perjalanan waktu. Dan ketika pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang takwa, yang berbuah akhlakul karimah, maka otomatis membangun masyarakat akan terasa mudah untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Semoga Allah rahmati kita, keluarga kita, bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia yang kita ingin wujudkan dari masyarakat yang berakhlakul karimah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada khutbah ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa, sudah barang tentu Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Penduduk muka bumi ini dimanapun dia iman, takwa, yang buahnya akhlakul karimah, maka berkah turun dari langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi andai mereka mendustakan ayat-ayat Allah, rasakan saja akibat dari yang mereka perbuat. Ya Allah, jadikan kami semua ya Allah sebagai pribadi-pribadi yang anggun, yang berakhlakul karimah, pun kami bisa menjadikan rumah tangga kami ku anfusakum wa ahlikum nara, dan kami pun turut berkontribusi untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia dalam hal ini untuk berperilaku arif bijaksana, berakhlakul karimah, sehingga terwujudlah masyarakat Indonesia yang berkeadilan, yang berakhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.